Timnas Vietnam pastikan Timnas Indonesia akan babak belur di Piala Asia 2023. Resmi, Indonesia punya satu pemain di Premier League. Ramadan Sananta semakin dekat dengan klub teratas Makedonia. Strategi Sintayong dan Indra Sapri dinilai sangat cerdas. Ado Den Haag resmi lepas Rafael Struijk ke Timnas Indonesia. Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Soha VN menyebut Timnas Vietnam bakal bikin Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Keyakinan itu muncul berdasarkan rekor pertemuan kedua tim dan pencapaian kedua negara di Piala Asia. Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di grup di Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Irak. Sesuai regulasi, tak hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, juara dan runner-up grup ada juga 4 tim peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke fase gugur. Berhubung level Jepang dan Irak masih di atas, Timnas Indonesia dan Vietnam memburu tiket 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik. Status itu bisa disabet asalkan Timnas Indonesia atau Vietnam dapat memenangkan duel di antara mereka, plus mencuri kesempatan mendapatkan hasil imbang kontra Irak. Koleksi 4 poin dinilai sudah cukup bagi salah satu dari Timnas Indonesia ataupun Vietnam lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun Soha memandang Vietnam lebih berpeluang merebut status itu ketimbang Timnas Indonesia. Media itu pun menjelaskan lebih lanjut kenapa Vietnam lebih dijagokan ketimbang skuad Garuda. Pertama, Timnas Vietnam kerap mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan Timnas Indonesia saat tampil di Piala Asia. Sebelumnya, dalam 4 kesempatan Timnas Indonesia tampil di Piala Asia, mereka selalu rontok di fase grup. Sementara Vietnam 2 kali lolos ke perempat final ke Piala Asia 2007 dan 2019, tulis Soha. Selama 10 tahun terakhir Timnas Indonesia juga inferior ketika berhadapan dengan Vietnam. Kedua tim bertemu 10 kali dengan catatan Timnas Indonesia cukup menang sekali, kalah 4 kali dan seri 5 kali melawan Vietnam, lanjut media itu. Terlebih belakangan ini, performa Timnas Indonesia juga sedang kurang bagus. Mereka kalah 1-5 dari Irak dan hanya bermain imbang dengan Filipina, tegas Soha. Menarik menanti respon yang diberikan pelatih Timnas Indonesia Sintayong atas pernyataan media itu. Sintayong tentunya ingin mengantarkan Timnas Indonesia mencapai target, yakni lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di samping itu, media Malaysia Makan Bola menyebut banyak negara takut menghadapi Timnas Malaysia jelang Piala Asia 2023. Penilaian itu muncul karena banyak negara enggan melakoni uji coba melawan timnas mereka. Apakah Timnas Indonesia masuk ke dalam negara yang menolak menghadapi Malaysia? Tentu tidak. Keputusan beberapa negara menolak Malaysia untuk menjalani laga persahabatan seolah-olah memberi gambaran bahwa mereka takut untuk bertemu skuad negara atau pasukan Harimau Malaya, tulis Makan Bola. Di Piala Asia 2023 sendiri, Timnas Malaysia tergabung di grup E bersama Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain. Tentunya butuh usaha ekstra bagi Malaysia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Number 2. Pelatih Gary O'Neill akhirnya memanggil Hafner untuk masuk ke tim senior. Terbaru, Justin sudah terpampang di situs resmi Liga Inggris Premier League. Meski belum menjalani debut, kali ini status Justin Hafner sudah menjadi kewarganegaraan Indonesia. Dalam situs tersebut, dia tercatat menggunakan nomor punggung 67 untuk Wolves. Sebelumnya dia sudah memilih menjadi WNI dan semua proses sudah dilewati dengan tuntas. Dia juga tersedia untuk Timnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023. Sementara itu, pemain skuad Garuda lainnya, yaitu Elkan Bagot, tidak ditemukan dalam kolom pencarian. Pasalnya Bagot saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Inggris Championship Everton. Namun menit bermain Elkan di Piala Liga cukup lebih baik, salah satunya menjadi reguler di Carabao Cup musim 2023-2024. Berbicara tentang karir Justin Hafner di Inggris, dia berpeluang untuk mendapatkan promosi ke tim utama. Apalagi Justin datang dengan status kapten Wolves U21. Bersama Wolves U21 di Premier League 2, dia sudah tampil 10 kali dan menyumbangkan 4 gol. Bertugas sebagai bek, sundulan Hafner cukup efektif untuk membobol gawang lawan. Selain itu, dia cukup solid untuk menjaga pertahanan Wolves U21. Kepala Akademi Wolves, Scott Scheller, menaruh harapan yang besar pada pemain berusia 20 tahun tersebut. Kami ingin mengembangkan para pemain melalui kelompok usia. Ketika kami merasa mereka siap dan kami yakin dia akan siap menghadapi tantangan ini, kata Scott Scheller. Number 3.
Kabar menarik muncul dari striker timnas Indonesia dan Persis Solo, Ramadan Sananta. Dikabarkan bahwa Ramadan Sananta telah menarik perhatian salah satu klub Eropa. Informasi ini diungkapkan melalui akun Twitter @idnabroad. Akun tersebut menyampaikan bahwa Ramadan Sananta menjadi incaran klub Liga Makedonia Utara kasta tertinggi, yaitu FC Tikves Kavadarci. Ketika kami berbincang dengan agen Sananta, yakni Gabriel Budi, dia membenarkan tentang rumor Sananta diminati tim tersebut. Lanjutnya, menurut akun tersebut, nama penyerang 21 tahun tersebut merupakan rekomendasi dari pemain asing yang pernah tampil di Liga Indonesia, yaitu Goran Gancev. Goran Gancev pernah bermain untuk PSMS Medan, Persebaya 1927, Semen Padang, Pusama New Bern FC, Persegres Gresik United, Arema Kronos, dan Sriwijaya FC selama di Indonesia. Berdasarkan data dari Transfer Market, Goran saat ini menjadi asisten pelatih klub dari kampung halamannya, yaitu Valister. Hal ini juga andil dari ex pemain asing Liga Indonesia dan Bahrain, yaitu Goran Gancev. Tulis akun itu. Goran Gancev yang saat ini menjadi pelatih salah satu tim di Makedonia Utara memberikan referensi dan yakin dengan kualitas Sananta lanjutnya. Number 4. Timnas Indonesia cukup tepat memilih Turki sebagai tempat menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Skuad Garuda menggelar latihan perdana di Turki mulai Kamis pekan lalu. Namun pemilihan lokasi TC ini cukup ramai di kalangan netizen. Mereka menyoroti langkah timnas menggelar latihan di Turki daripada langsung menuju ke Qatar yang jadi venue Piala Asia 2023. Kondisi Turki saat ini sedang dalam suhu dingin, bahkan suhu di sana hanya sekitar 14 derajat Celcius. Dari rilis PSSI, matahari memang bersinar terik di Antalya. Namun Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan harus menjalani latihan di bawah suhu dingin. Seperti diketahui, Sintayong yang akan memacu fisik skuad Garuda hingga batas maksimal hingga akhir Desember ini. Tujuannya agar mereka siap melahap materi latihan taktikal yang baru mulai diberikan pada bulan Januari nanti saat semuanya pemain sudah berkumpul. Menariknya, pada tanggal yang hampir bersamaan Timnas U20 Indonesia juga menggelar TC di Qatar. Dipimpin oleh pelatih Indra Sapri, skuad Garuda Nusantara berlatih di suhu 16-18 derajat Celcius saat ini. Kondisi ini membuktikan bahwa suhu di Turki dan Qatar saat ini tidak jauh berbeda. Indra Sapri juga bersyukur latihan perdana berjalan lancar. Para pemain disebut sangat menikmati latihan dan di tengah cuaca yang cukup nyaman, yakni dengan suhu udara berkisar antara 16-18 derajat Celcius. Tulis rilis PSSI terkait latihan perdana Timnas U20 di Qatar. Melihat data ini, posisi Timnas Indonesia yang berlatih di Turki bisa dibilang cukup tepat dan kondisi cuaca yang tidak jauh berbeda saat Piala Asia nanti. Alasan kedua adalah karena TC di Turki memudahkan untuk mencari lawan uji coba bagi skuad Garuda. Mereka sudah menyiapkan 2 laga uji coba melawan Libya yang akan dilaksanakan pada 2 dan juga 5 Januari. Turki yang masuk kawasan Eropa membuat akses lawan lebih terbuka bagi Timnas. Selanjutnya mereka akan menjalani satu pertandingan uji coba melawan Iran pada 9 Januari di Qatar. Terkait laga uji coba, rival Timnas Indonesia di grup D, yakni Jepang, akan menggelar laga uji coba melawan Thailand. Number 5. Kabar baik dari kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag resmi melepas Rafael Struijk ke Timnas Indonesia. Struijk tergabung bersama para penggawa Timnas Indonesia lainnya yang tengah melakukan pemusatan latihan di Turki sejak pekan kemarin. ADO Den Haag memberikan pernyataan terkait Struijk ke Timnas Indonesia lewat unggahan laman resmi klub mereka, membuat pernyataan langsung terkait bergabungnya Struijk ke skuad Garuda. Untuk persiapan turnamen tersebut, Timnas Indonesia kini sudah memulai pemusatan latihan di Turki sebelum bertolak ke Qatar. Rafael Struijk ke Piala Asia bersama Timnas Indonesia. Rafael masuk dalam seleksi akhir Indonesia untuk Piala Asia. Turnamen kontinental akan berlangsung di Qatar mulai dari 12 Januari 2024. Tulis rilis di laman ADO Den Haag.